Oke, kita mulai ya kuliah kita pada siang hari ini. Ini merupakan pertemuan kedua ya dari mata kuliah Sistem Informasi dan Dasar Pemrograman ya. Hari ini kita akan bahas terkait dengan bahasa pemrograman, tapi nanti ada lanjutan dari yang kemarin ya, terkait dengan representasi dari algoritma. Oke, sebelum kita masuk ke materi, nah ini apersepsi ya. Apersepsi ini biasanya digunakan untuk melihat pemahaman dari materi yang lalu ya. Jadi kita mengulas sedikit yang sudah kita pelajari di pertemuan pertama ya. Oke, yang pertama terkait dengan algoritma. Ya, mungkin saya minta ke salah satu bisa menjelaskan apa itu algoritma. Yang terlihat di sini mungkin siapa ya? Azril. Azril bisa jelaskan apa itu algoritma? Azril Syuhada. Ya, Pak. Apa itu algoritma? Em, Menurut saya, Pak, algoritma adalah sekumpulan instruksi yang terstruktur gitu, Pak. Jadi kayak menampilkan eh, langkah-langkah atau cara-cara yang terstruktur gitu, Pak. Oke. Oke, itu dari Azril. Saya mintakan ke yang lain, mungkin Nadira. Nadira Nur Asikin, ya. Apa itu algoritma? Menurut saya, algoritma adalah suatu kumpulan cara yang digunakan untuk menyelesaikan suatu permasalahan dan harus dilaksanakan secara bertahap, Pak. Oke, ya, ya benar. Yang disampaikan oleh ya Nadira ya. Jadi benar. Jadi algoritma itu urutan langkah-langkah atau langkah-langkah yang berurutan ya untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Ya, kemarin kita udah contohkan gimana misalnya kalau kita berada di suatu titik, ya misalnya dari hotel mau pergi ke stasiun, ya kan ada langkah-langkahnya. Ya. Oke, kemudian contoh algoritma. Tadi udah saya contohkan ya. Salah satu contohnya kemarin kita dari satu titik dari hotel ke stasiun. Ada contoh yang lain kemarin. Siapa bisa jelaskan atau sampaikan kembali? Mungkin saya minta ke Samuel. Apa kemarin Samuel? Selain dari hotel ke stasiun, contoh lain algoritma apa kemarin? Uh, uh, dari hotel ke stasiun, Pak. Nah, itu kan udah satu Selain itu contohnya. ya? Selain itu apa kemarin? Ingat nggak? Yang kemarin saya nyuruh kalian gambar. Oh itu, Pak. Yang bilangan ganjil, bilangan genap itu, Pak. Ya, cari bilangan ganjil sama bilangan genap. Itu contohnya ya. Jadi kurang lebih itu kemarin contohnya 2. Oke, yang berikutnya representasi algoritma. Nih saya langsung jawab aja. Kemarin kita udah buat salah satunya menggunakan flowchart ya. Nanti setelah ini kita akan belajar salah satu bentuk yang lain. Jadi untuk merepresentasikan algoritma itu ada sebenarnya ada lebih dari 2 ya. Nanti bisa ada namanya use case diagram ya. Nah, ini yang kemarin kita belajar flowchart ya. Pertama kemarin flowchart. Nanti yang kedua kita akan belajar terkait dengan pseudocode namanya ya. Nah, itu 2 yang paling sering biasanya digunakan untuk merepresentasikan algoritma. Oke, nah kemarin kita udah belajar flowchart ya. Ada beberapa simbol dari flowchart ya. Bisa nggak sebutkan 2 aja simbolnya dan artinya apa? Mungkin saya minta ke Ahsanul, Muhammad Ahsanul. Ya, Pak. Yang pertama ada bagian start dan end, Kak. Pak. Bagian start itu untuk memulainya dan bagian end itu untuk mengakhirinya, Pak. Suatu proses, Pak.
Oke, bentuknya Terus gimana dia? Bentuk simbolnya gimana? bentuknya seperti persegi tapi kayak ada ngelengkung gitu, Pak. Persegi. Oke, terus? Terus ada bagian proses, Pak. Bentuknya persegi. Oke, ya. Kalau yang proses persegi ya, kalau yang start sama end, ada yang bentuknya buat pakai elips ya, tapi ada juga yang buat bentuknya apa ya? Biasanya elips sih. Mungkin kemarin gambarnya agak persegi tapi rounded ya. Tapi sebenarnya Ya, biasanya Pak. pakai elips. Oke. Oke, kita masuk yang kedua ya. Makasih untuk Muhammad Hasanul. Nah, ini kita masuk ke materi yang kedua. Ya, nanti terkait dengan pseudocode dan juga bahasa pemrograman ya. Nah, pseudocode ini kalau flowchart itu digambarkan dengan bagan ya, bagan alir ya, namanya flowchart ya. Flow itu kan alir ya, chart itu bagan alir. Nah, kalau pseudocode nanti ini bentuknya deskripsi. Jadi seperti kata ya, gabungan beberapa kata untuk menjelaskan suatu program. Jadi alur programnya itu kita tuliskan dalam bentuk beberapa kata. Ya. Nah, di sini dari websitenya codepreven.com ya, dia disebutkan bahwasanya pseudocode itu adalah a readable description of what a program should do. Jadi deskripsi yang bisa dibaca bagaimana jalan program itu bekerja atau bagaimana program itu bisa berjalan. Nah, ini sebagai contoh ya, kalau misalnya kita bisa memeriksa atau mencek temperatur ya di suatu ruangan, kalau misalnya suhunya itu di atas dari 25 derajat, maka kita sebutkan bahwasanya di ruangan itu suhu ruangan itu adalah panas ya. Tapi kalau enggak, maka suhunya adalah normal. Nah, kita bisa menuliskannya seperti ini dengan menggunakan pseudocode. Ya. Jadi baca temperatur. Jika temperatur lebih dari 25, maka keterangannya adalah suhu panas. Yang lain keterangan suhu normal. Nah, ini bentuk dari pseudocode ya. Jadi kalau di bahasa pemrograman biasanya pseudocode ini menggambarkan alur program. Dia terlepas dari bahasa pemrograman apapun ya. Jadi nggak spesifik ke suatu bahasa pemrograman. Tapi dari pseudocode ini kita bisa terjemahkan nantinya ke bahasa pemrograman. Ya, nanti ada banyak bahasa pemrograman ya, ada bahasa C, ada bahasa Pascal, ada bahasa PHP, bahasa Java, banyak sekali bahasa pemrograman. Ya. Nah, jadi pseudocode ini menggambarkan alur program. Contoh nanti misalnya Samuel mau buat bahasa pemrograman JavaScript gitu ya. Nah, dengan membaca pseudocode ini dia bisa terjemahkan ke suatu program. Ya, atau nanti Hasanul mau buat pakai bahasa Java misalnya, ya. Nah, ini alur programnya. Dia ngerti, dia bisa terjemahkan ke bahasa pemrograman Java. Jadi dia terlepas dari bahasa pemrograman apapun, tapi kalau untuk seorang programmer, dia bisa baca pseudocode ini dan dia bisa terjemahkan ke bahasa pemrograman yang dia kuasai. Ya. Nah, ini bisa seperti ini ya. Tapi jadi untuk pseudocode sebenarnya kita bisa pakai bahasa apa aja ya. Mau pakai bahasa Indonesia boleh, atau misalnya ada yang mau pakai bahasa daerah juga boleh ya. Tapi sebaiknya kalau kita mau mengikuti internasional, kita menggunakan bahasa Inggris. Ya, jadi kalau lihat definisi secara general, ya, jadi pseudocode itu adalah short English phrase used to explain specific task within a program. Jadi frase English yang singkat yang menjelaskan suatu tugas yang tertentu ya dari suatu program. Ya, jadi nah di sini dibilangnya bahwasanya idealnya pseudocode itu tidak mengandung keyword, kata-kata kunci yang spesifik ke bahasa pemrograman tertentu. Ya, jadi dia yang seperti saya tadi sebutkan bahwasanya pseudocode ini bebas dari bahasa pemrograman ya, terlepas dari suatu bahasa pemrograman, tapi untuk seorang programmer dia bisa menerjemahkan pseudocode ini ke dalam bahasa pemrograman. Nanti kalian bisa lihat di link yang saya sertakan ya, kalau misalnya mau lihat lebih detail terkait dengan pseudocode ini. Nah, karena katanya ini bahasa Inggris, ya, nah maka ini kita bisa terjemahkan kurang lebih seperti ini, ya.
Nah, tadi ada beberapa kata yang saya bold di sini ya. Seperti ini, ada read temperature, if temperature is more than 25, say it is too hot ya. Else say it is normal. Nah, ini bisa seperti ini ya. Jadi baca temperatur, kalau temperaturnya di atas dari 25, maka katakan ya atau ucapkan suhunya panas gitu ya, atau temperaturnya panas. Yang lain suhunya normal. Oke. Nah, atau bentuk yang lain kita bisa buat ya. Bentar. Seperti ini. Ya, ini bentuk yang kedua. Jadi lebih simpel ya. Kalau tadi kan lebih banyak katanya ya. If temperature is more than 25, kita bisa ganti dengan simbol lebih besar ya. Lebih besar seperti ini. Ya. Print, cetak. Ini biasanya nanti di beberapa bahasa pemrograman untuk menampilkan suatu teks atau menampilkan suatu value di layar ya, kita menggunakan perintah print ya. Nah, ini print, else print. Oke. Jadi ini ada dua bentuk yang mananya bisa ya, tapi kalau misalnya kita melihat yang paling singkat dan ringkas itu sebelah kanan yang pseudocode yang kedua ya. Jadi nggak perlu membuat seperti ini. Sama halnya kalau misalnya kalian buat nanti pseudocode penjumlahan dua buah bilangan misalnya. Ya. Misalnya read A, B, misalnya menjumlahkan nilai A sama nilai B. Ya kan? Nah, nanti kan di sini bisa aja kalian buat tambahkan A dengan B gitu ya. Nah, tapi bisa juga pakai rumus ya. Saya contohkan aja ya, misalnya saya tambahkan annotate di sini teks ya. Misal di sini saya buat di sebelah mana ya? Inilah ya. Misalnya read A, B. Kita mau menjumlahkan nilai A sama nilai B misalnya. Ya. Atau kalau mau pakai bahasa Indonesia misalnya ya, baca A, B. Baru tambahkan A dengan B. Ya. Baru terakhir kita cetak ya. Cetak hasil. Atau tambahkan A, B, simpan di hasil misalnya. Seperti ini. Ya, cetak hasil. Bisa seperti itu. Ya. Tambahkan ini tambahkan A dan B, terus kita bilang simpan di C misalnya ya. Cetak C. Nah, itu satu contoh pseudocode untuk menjumlahkan dua buah bilangan. Ya, atau kita bisa buat bentuk yang lain. Ya, bentuk yang lain. Bentar, teksnya. Ya, kurang lebih sama kayak tadi, cuman ini kita ganti bentuknya seperti ini. Baca A, B, ya. Baru kita buat C sama dengan A tambah B gitu ya. Kemudian cetak atau print C gitu ya. Cetak C. Ya. Nah, kalau orang sekilas melihat kan ngerti ya. Maksudnya yang ini sama yang ini maksudnya kan sama ya. Ya, jadi kita bisa buat bentuknya seperti ini. Boleh pilih yang bentuk yang pertama, pseudocode 1 atau pseudocode 2 ya. Tapi semakin ringkas dan orang ngerti membacanya ya, itu lebih bagus. Oke. Oke, sebentar ya.
Oke, sorry, sebentar ya. Oke, jadi tadi itu ada 2 bentuk ya, boleh yang pertama, boleh yang kedua, tapi kalau kita lihat yang lebih ringkas dan mudah dimengerti yang bagian kedua ya. Oke. Nah, ini ada beberapa sintaks nanti berkaitan dengan pseudocode ya, atau beberapa perintah. Tadi yang udah kita pelajarin ada input ya, untuk membaca variabel. Ya, jadi kita balik lagi kemari tadi ya, udah saya hapus pula tadi ya. Kayak tadi penjumlahan 2 buah bilangan. Saya contohkan lagi ya, di bagian sini. Ya, tadi kan saya bilang read A, B ya. Nah, walaupun nanti ini kita pelajarin ya, variabel itu nantinya apa ya, bisa dibilang satu entitas yang nanti menyimpan suatu nilai. Ya. Nilainya bisa apa aja, bisa angka, bisa nanti teks, ya, nanti angka bisa 1, bisa 2, ya, atau bilangan pecahan, bilangan koma ya, misalnya 2,5 atau 7,8 misalnya. Nanti ada tipe-tipe datanya, ada bilangan bulat, ada bilangan pecahan, ada nanti yang namanya karakter, ada yang nanti namanya string atau kalimat. Ya, jadi kita nggak bicara berapa yang mau dijumlahkan. Contoh, kita mau menambahkan 2 tambah 3 misalnya. Ya, 2 ditambah 3. Ya. Nah, ini 2 ini kita simpan di variabel A. Ya. 3 ini kita simpan di variabel B. Oke, jadi A ini bernilai 2, B ini bernilai 3. Ya. Jadi jangan bingung apa artinya variabel. Variabel itu wadah ya, kita bilang aja wadah untuk menyimpan suatu nilai. Apapun nanti nilainya ya. Sekarang kita belum bahas nanti nilainya apa. Yang penting kalian ingat, ya ibaratnya dompet gitu ya. Dompet itu bisa kalian isi uang, ya kan? Uang, misalnya uangnya uang bulat ya, uang bilangan integer. 1.000, 2.000, 3.000, ya, 5.000 misalnya, ya, simpan di dalam dompet gitu ya. Nah, ada juga uang pecahan, ya, dompetnya khusus nyimpan untuk uang pecahan kayak 100 ya, uang koin-koin ya, 100, 500 gitu ya, 200. Nah, kurang lebih kayak gitu. Atau nanti dompetnya disimpan untuk khusus untuk menyimpan catatan misalnya, ya. Di dalam ada kartu nama, ya, dompet khusus untuk menyimpan kartu nama. Oke. Nah, dompet-dompet itu kita bilang variabel. Jelas ya? Jangan nanti bingung kalau saya ngomong variabel itu apa. Ya, jadi tadi contoh saya buat seperti ini ya, read A, B. Kita belum ngomong berapa bilangannya. Kemudian tadi saya sebutkan C itu sama dengan A ditambah B ya. Kemudian saya print C ya. Nah, kalau nanti kita masukkan nilai A2, terus kita masukkan nilai B3, 2 ditambah 3 itu 5, itu disimpan di C. Ya, kemudian kita print C. Kita cetak C di layar. Oke. Nah, ini yang disebut dengan variabel ya. Variabel ini untuk menampung nilai. Nanti ada pembahasan tersendiri terkait dengan variabel ini. Oke. Nah, ini kurang lebih beberapa perintah nanti yang mungkin banyak digunakan dalam pembuatan kode atau pseudocode ya, kode pseudocode namanya ya. Ada input, ada output. Output bisa print variable atau print value. Ini contohnya print variable ya. C ini variable, kalau print value misalnya kayak tadi ya, print halo dunia misalnya. Ya. Nah, itu bisa. Itu value ya, nilai yang di-print. Kalau ini variabel yang di-print. Ya. Variabel ini mengandung suatu nilai ya, nilainya apa kita belum tahu ya. Oke, yang berikutnya ada define variable as integer. Ini variable declaration namanya ya. Kalau variable declaration kita bisa buat seperti ini ya. Contohnya ini saya bentar ya. Saya definisikan dulu
Ya, misalnya gini, define variabelnya A misalnya ya. Define A as integer. Ya. Define B as integer. Oke, jadi kita deklarasikan ya, apa namanya, variabel A ini tipe datanya bilangan bulat gitu ya. Variabel B ini tipe datanya bilangan bulat. Jadi nanti kalau kita simpan angka 5, angka 7 itu bisa di variabel A atau variabel B. Tapi kita nggak bisa nyimpan misalnya karakter A misalnya, atau karakter atau kata angka gitu ya. Misalnya kita buat nanti kayak gini nih. Kalau nanti kayak gini dia bisa A sama dengan 2 tadi ya, B sama dengan 3. Ya, A sama B ini kan tadi bilangan bulat ya, jadi 2 disimpan di A, 3 disimpan di B. Tapi dia nggak bisa menyimpan tipe data yang lain. Kita nanti ngomongin tipe data ya, ini sekilas saja saya sampaikan. Tipe yang data yang lain saya bilang misalnya huruf C gini ya, itu nggak bisa. Ya, C ini karakter, dia nggak bisa disimpan di A ya, karena A cuma bisa menyimpan bilangan bulat. Atau misalnya saya simpan nama ya, misalnya saya simpan nama siapa di sini, Asima misalnya gini ya, Asima, sorry. Saya simpan Asima ya. Saya menyimpan nama Asima di variabel A, nggak bisa. Kenapa? Karena di sini tipe datanya integer atau bilangan bulat. Ya, jadi si A ini cuma bisa menyimpan bilangan bulat, atau dompetnya tadi hanya bisa menyimpan uang bilangan bulat ya, yang kayak uang 5.000 tadi saya bilang ya, 1.000 misalnya, atau 20.000 ya. Nah, itu bisa. Oke, itu untuk deklarasi variabel. Kalau mau lebih detail kayak gitu ya, jadi didefinisikan dulu variabelnya apa, kemudian kita bisa jumlahkan seperti ini tadi kalau mau ya. Nah, kalau mau lebih detail nanti bisa seperti ini, input misalnya, input A misalnya ya, kemudian input B misalnya ya, baru C sama dengan A ditambah B. Bisa seperti itu juga. Ya, kita masukkan nilai A, kita masukkan nilai B, kemudian kita jumlahkan hasilnya, simpan ke dalam C. Kita cetak C. Ya. Oke, mudah-mudahan kalian nggak bingung ya. Oke, nanti ada penjelasan tersendiri ya. Nanti kita have fun kok ya, belajar untuk visual programming nantinya. Oke, yang berikutnya variable assignment. Ini variable sama dengan value, udah ya, udah saya jelaskan tadi. Contoh, input A sama dengan 2. Nah, 2 ini value, nilainya. Ya. 2 disimpan ke dalam variabel A. Ya. Input B sama dengan 3. Ini langsung kita tentukan nilainya ya. Jadi nilai A itu bernilai 2, nilai B itu bernilai 3. Oke. Nah, kita bisa define juga nih di sini. Misalnya define C as integer misalnya, ya. Oke. Nah, kurang lebih kayak gitu, ya. Jadi kalau yang variable assignment ini variabelnya kita kasih nilai. Kayak gini nih, A sama dengan 2 atau B sama dengan 3. Oke. Nah, ini kalau misalnya kondisional ya, kondisional ini untuk memeriksa suatu kondisi. If condition, then statements to execute, and if. Ini kalau misalnya kondisinya cuma satu. Ya. Nah, ini saya contohkan kalau misalnya kayak gini nih. Kalau hujan ya, if rainy misalnya, atau saya pakai bahasa Indonesia aja ya. If hujan, then ya, saya nggak kuliah, atau cetak atau print ya, cetak, saya nggak kuliah, saya tidak pergi kuliah, contoh ya. Nah, ini satu kondisi ya, and if. Oke. Nah, ada juga dia yang dua kondisi, atau nanti ada lagi yang namanya nested if ya, if bersarang. If-nya ada banyak, else-nya ada banyak, sorry, if-nya satu ya, tapi else-nya ada banyak ya.
nanti bisa diterapkan salah satunya kalau untuk melihat nilai ya. Contoh kalau misalnya apa namanya? Nilai kuliah kalian ya. Kan kalau misalnya nilainya 80 ke atas gitu ya. 80 sama dengan itu berarti nilainya A kan gitu kan ya. Kalau misalnya 76 ya. 76 sampai dengan 79 itu sama dengan atau di bawah 80 ya, di bawah 80 79 kan ada 79,8 gitu ya. Kecuali kalau dibulatkan ya. Ini sama dengan B+ contohnya ya. Kemudian 70 sampai dengan misalnya 70 di bawah dari 76. Nah, ini sama dengan B. If-nya ada banyak nanti, bisa dibuat bersarang ya. Atau kalau saya ambil contoh kayak yang pertama tadi ya, if hujan dan saya tidak pergi kuliah, bisa juga kita buat seperti ini. Ya, kalau hujan dan saya kuliah naik Grab misalnya ya, atau Gojek, ya kan? Nah, itu kalau hujan, ya kan? Else, nah, ya kan? Nah, ini kalau misalnya yang lain ya. Nah, saya kuliah naik angkot, ya, and if. Nah, ini kalau misalnya dua kondisi, ya. Kalau ini kondisi cuma satu, ya. Kalau nggak kuliah, ya kalau hujan udahlah nggak usah kuliah gitu ya. Tapi kalau ini kondisinya dua. Kalau hujan, saya kuliah naik GrabCar atau Gojek yang mobil gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya nggak hujan, naik angkot, ya kan? Atau naik Grab bike misalnya ya. Nah, itu bisa. Ini kalau dua kondisi. Tapi kalau lebih dari dua kondisi bisa juga, ya. Nah, ini kalau hujan apalagi? Ya kondisi cuma hujan ya kalau di kita ya. Kecuali kalau yang lain ya. Apa ya contohnya ya? Contoh gini ya, kalau misalnya mendung gitu ya. Kalau mendung saya naik angkot. Ya. Else ya, ini ada if-nya lagi ya. Kalau misalnya hujan saya naik GrabCar misalnya. Contoh ya. Nah, else saya naik sepeda motor. Nah, ini kondisinya udah 3 nih. Kalau cuacanya mendung, saya naik angkot. Ya, belum hujan nih, masih mendung. Ya, dia naik angkot. Kemudian kalau hujan, dia pesan GrabCar. Ya. Nah, kalau nggak mendung sama nggak hujan, misalnya kemarau gitu ya, cerah, saya naik sepeda motor. Oke, ini bentuk dari kondisi ya. Bisa banyak ya kondisinya, bisa lebih dari 2 kondisi ya. Bahkan tadi kalau untuk buat nilai ini mungkin berapa nih kondisinya? Ada A, ada B+, ada B, ada C+, udah 4 ya. C 5, D 6, else yang berikutnya ya. 7 ya, else yang terakhir 7. Jadi bisa 6 atau 7 kondisi untuk buat nilai atau mencetak nilai A, B+, B, C+, C, D, E ya. Nah, kurang lebih itu untuk yang kondisi ya. Kalau di pemrograman nanti ada if else, ada lagi namanya switch case ya, tergantung. Tapi biasanya bahasa pemrograman yang high level ya, biasanya yang apa namanya untuk kondisi itu 2 ya, udah mengcover if else dan switch case. Oke, ini saya clearkan dulu. Oke.
Nah, yang berikutnya ada yang namanya loops ya. Kalau loops ini perulangan ya. Nanti ada beberapa perintah untuk perulangan. Ya, perulangan ini nanti bisa kita butuhkan untuk suatu tugas tertentu lah ya. Misal nanti kalau di aritmatika mungkin bisa untuk mencari apakah suatu bilangan itu bilangan prima atau bukan. Ya, bisa kita pakai perulangan. Atau misalnya mau mencari kalau dulu ada apa ya? Saya lupa ya nama ininya ya. Ya, pokoknya adalah ya, nanti kita coba nanti untuk penerapan perulangan ini gimana ya. Oke, ada berapa perintah? Ada for loops, ada yang namanya while. Ya, while-nya juga nanti ada bentuknya do while, ada while do. Ya, tapi secara umum seperti ini, ada for dan ada while, ya. Ini value pertama sampai value yang terakhir ya. Nanti kalau misalnya ini 1 to 10 misalnya. Berarti ada perulangan sebanyak 10 kali di sini. Ya. Kalau sintaksnya mungkin saya bisa tuliskan seperti ini ya, sebentar ya. Contohnya seperti ini. Kalau misalnya ada variabel ya, kalau di PHP itu pakai dolar ya, itu variabelnya. Tapi kalau bahasa JavaScript nggak pakai dolar, langsung aja ya. For A misalnya, for I sama dengan 1 gitu ya. I misalnya kecil atau sama dengan 10 ya, I plus plus. Ini contoh aja, nanti jangan pusing dulu ya. Ini contoh aja, nanti kalian bisa pelajari. Contohnya seperti ini. Ini misalnya print cetak ya. Halo dunia. Oke. Nah, nanti ini akan menghasilkan tulisan ya sebanyak 10 kali ya. Halo dunia gitu ya. Baru nanti ini karena saya nggak buat apa namanya? Nggak buat spasinya ya. Jadi kemungkinan nanti bakalan gabung, mungkin saya ginikan ya. Ini halo dunia lagi ya. Nah, sampai ya nanti 10 kali ya. Nah, kurang lebih itu ini perulangan ya. Nah, ada banyak manfaatnya nanti untuk penggunaan perulangan ini. Oke, sementara itu dulu, kalian jangan pusing dulu ya. Nanti kita coba implementasikan dan mudah-mudahan nanti kalian bisa terima ya atau bisa tangkap kalau nanti kita belajar di visual programming ya. Nanti saya coba kombinasikan antara visual dengan yang coding teks ya. Jadi secara konsep kalian mengerti gimana cara kerjanya, nanti cara buat teksnya juga bisa ya. Oke, itu dulu untuk pseudocode. Ya, kita lanjut sedikit untuk yang lain ya. Oke. Kayaknya ini ada latihan. Oke. Ini ada latihan untuk kalian ya. Nah, kemarin kita udah belajar buat flowchart ya, buat flowchart untuk menentukan apakah suatu bilangan itu bernilai genap atau ganjil ya. Kalian kemarin menggambarkan flowchart-nya. Nah, sekarang coba buat pseudocode-nya ya. Apakah suatu bilangan ya atau suatu nilai itu bernilai genap atau ganjil ya. Saya bagusnya buatnya bukan nilai ya, tapi bagusnya saya buat ini bilangan, bukan. Untuk menentukan suatu bilangan ya, apakah bernilai genap atau ganjil. Oke, silakan kalian coba dulu. Saya tunggu sekitar 5 menit ya. Nanti kita coba bahas sama-sama ya. Oke, silahkan dicoba dulu ya. Boleh tulis di kertas atau boleh coret-coret di notepad atau dari Microsoft Word juga boleh ya. Silakan.
Bisa? Ada yang udah selesai? Izin Pak, saya udah bikin Pak, tapi belum tahu benar apa enggaknya. Oke, boleh. Nadira. Nadira buatnya di kertas apa di komputer? Saya bikinnya di Word Pak. Di Word. Boleh, saya kasih share screen ya. Baik Pak. Oke, stop dulu. Oke, silakan Nadira. Oke, input bilangan. If bilangan mod 2 sama dengan 0. Then print bilangan genap. Else print bilangan ganjil. And if selesai. Iya, benar. Ya, boleh kayak gitu ya. If bilangan mod 2 sama dengan 0. Oke. Ya, udah bagus ya. Itu sintaksnya kalau pseudocode-nya yang bahasa Indonesia ya. Kalau pakai bahasa Inggris mungkin bisa disesuaikan dengan materi yang saya tadi buat ya. Oke. Kita balik lagi ke mungkin yang lain, nanti silakan sesuaikan ya. Atau ada yang mau bertanya sampai sini? Mungkin ada yang belum jelas? Atau ada yang buat bentuk yang lain nggak yakin benar gitu. Ya, ada? Oke, kalau nggak ada kita lanjutkan dulu ya. Oke. Ya, kurang lebih seperti itu. Ya, nanti ada tugas ya, biar lebih dalami lagi. Oke, bahasa pemrograman. Kita masuk ke bahasa pemrograman ya. Jadi sebelum ke bahasa pemrogramannya, apa itu program? Ya, karena kan bahasa pemrograman. Ya, atau nanti apa namanya? Programming language ya. Jadi kalau namanya program itu mengacu kepada seperangkat instruksi yang kita sediakan nantinya untuk diberikan ke komputer. Jadi kita memberikan komputer itu instruksi, itulah namanya program. Ya, memberikan perintah ke komputer apa yang harus dikerjakan, itulah namanya program. Jadi sebenarnya komputer itu nggak pintar ya, yang pintar itu manusianya. Ya, kan banyak yang bilang otaknya otak komputer gitu ya. Padahal komputer kalau nggak dikasih perintah dia nggak tahu mau ngerjain apa gitu ya. Oke, jadi program itu adalah seperangkat instruksi atau sekumpulan instruksi yang kita berikan ke komputer untuk menghasilkan suatu output atau suatu luaran. Ya, dengan bahasa yang singkat, memberikan perintah ke komputer apa yang harus dikerjakan. Oke. Nah, sementara programming language atau bahasa pemrograman adalah bahasa yang formal yang kita gunakan nanti untuk membuat program komputer. Ya, bahasa formal yang kita gunakan untuk membuat program komputer, program untuk komputer ya. Nah, ini ada tingkatan dari bahasa pemrograman ya, dari yang namanya low level, nanti setelah ini ada penjelasannya, ada low level, ada high level ya. Ada beberapa yang membuat jadi 3 ya, jadi low level, medium level, sama high level. Ada yang membuat jadi 4 ya, low level, medium level, high level, very high level ya. Tapi dari beberapa acuan atau beberapa referensi, biasanya orang sih mengenalnya 2 aja ya, low level sama high level. Oke. Jadi begini. Jadi komputer itu suatu perangkat keras ya, hardware. Nah, si komputer ini dia cuma tahu bahasa mesin. Ya. Bahasa mesin itu apa? Bahasa mesin itu adalah bahasa yang terdiri dari 2 bilangan ya. Biasanya disebut dengan bit. Kalau kalian pernah dengar istilah bit ya, binary digit. Ya. Nah, si hardware ini hanya mengerti bahasa mesin. Makanya dulu kalau kalian lihat sejarah komputer, itu memorinya besar-besar ya. Ada namanya punch card. Kalau misalnya di punch dia 1, kalau dia nggak di punch berarti 0. Ya, jadi komputer cuma tahu 10 10 10 ya, antara 1 sama 0. Ya, mungkin kalau yang pernah belajar elektro, 1 hidup, 0 mati gitu ya. Nah, lebih kayak gitu. Nah, jadi itu dia untuk yang machine language atau bahasa mesin. Nah, kemudian berkembang lagi
karena susah untuk mengetahui atau mempelajari bahasa mesin ini ya. Kalian bayangkan, ini saya contohkan aja ya. Kalau misalnya angka 2 ya. Angka 2, ada yang masih ingat nggak bilangan biner? Ada? Ada yang tahu bilangan biner? Kalau nggak tahu nggak apa-apa. Ada? Mungkin Gilang, pernah dengar Gilang bilangan biner? Pernah Pak kayaknya. Pernah ya, oke. Tapi mungkin udah lupa ya. Oke, jadi kalau misalnya kita bilangnya 2 gitu ya. Tapi kalau di biner, ini 2 pangkat 0, 1, 2 pangkat 1, 2. Jadi 1, 0. Ya. Jadi dia, kalau saya kasih ini kode ya, ini 2 pangkat ya. Ini pangkat ya. 2 pangkat 0, ada 2 pangkat 1 gitu ya. Ada 2 pangkat 2, ada 2 pangkat 3, dan seterusnya ya. Sorry. 2 pangkat. Ini kalian terjemahkan pangkat ya. Soalnya susah kalau misalnya pakai yang lain ya. 2 pangkat 4 ya. Oke. 2 pangkat 0 itu berapa? 1 ya? 1, Pak. Ya, 1 ya. 2 pangkat 1 itu 2, 2 pangkat 2 itu 4, ya kan? 2 pangkat 3 itu 8 ya. Kemudian 16 ya? Benar kan? Nah, dan seterusnya lah ya. 2 pangkat 5 itu 32 gitu ya. 32 gitu ya. Nah, jadi semuanya diubah menjadi angka ya, angka bilangan biner. 0 dan 1 itu dia bilangan biner. Jadi kalau misalnya, ini tadi saya bilang angka 2. Gimana misalnya huruf A misalnya? Ya. Huruf A gimana? Huruf B gimana? Ya, C gimana? Dan seterusnya ya. Nanti kalian bisa lihat ada namanya ASCII ya, kode ASCII. ASCCI ya, American Standard Code Interchange. Ya, jadi angka-angka ini juga dirubah, huruf-huruf A, B, C, huruf besar, huruf kecil itu dirubah juga menjadi angka ya. Kalau saya nggak salah A ini jadi 65. Ya. Jadi 65. Ya. Saya pastikan dulu lah ya daripada ASCII huruf A. Nanti kalian bisa cek di Google ya, apa namanya, tabel ASCII gitu ya. Nanti bisa cek ada huruf A, ada A, B, C, D, sampai Z ya. Huruf kapital, ada huruf yang kecil, A sampai Z, kemudian ada simbol-simbol, itu ada kode ASCII-nya. Ya, ada kode ASCII-nya. Dan huruf A itu 65, betul. Ya. Huruf A itu 65, kalau B besar nanti 66, dan seterusnya ya. Ini saya contohkan aja seperti ini. Jadi kalau 65, nih saya bilangkan ya, mana ini? Bentar ya. Kok jadi hang gini? Oke. Teks. Oh, itunya nggak bisa lagi ya. Oke, jadi kalau misalnya 65, itu kan tadi sebenarnya 65 ya. 65 ASCII-nya. Ini tadi 2 pangkat 5, ada lagi 2 pangkat 6. Kalikan 2 lagi, berapa tuh? Ini bersama dengan 64 ya. Benar kan? Nah, jadi ini kalau dikonversi ke bilangan biner, ini sama dengan berapa? Siapa yang tahu? Ada? Kalau saya rubah ke bilangan biner jadi berapa nih?
Kalian tinggal gini aja. Kalian lihat mana bilangan paling tinggi di sini? 64 kan ya? Ya kan? 64 kan Iya, paling Pak. tinggi nih. Nah, ini jadi 1. Ya. 64 jadi 1. Kemudian berapa lagi sisanya supaya 65? 1 kan ya? Bisa? Bisa nangkap? Saya hapus dulu kalau gitu. Ini, bentar ya. Ini 65. Gimana cara ngomongnya ke biner? Lihat ini paling tinggi mana? Ini kan 64 kan ya? Nah, 64 tambah 1 ya, Pak? iya, 64 tambah 1, benar. Jadi bilangan binernya adalah berapa? Bilangan binernya adalah 1. Berapa? 0, 0, Pak. 1, 0. Pak, bilangan biner dari 2 pangkat 6 tuh sebelumnya berapa, Pak? Gimana? Bilangan biner dari 2 pangkat 6 itu. Bukan. Kita sekarang ini kan kita mau cari bilangan biner. Nah, untuk cari bilangan biner, nah inilah dia perpangkatannya. 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3, dan seterusnya. Ya. Jadi kalau misalnya kita mau mencari bilangan biner dari bilangan huruf A, tadi saya bilang ya. A ini kalau di kode ASCII, nanti kalian bisa lihat di Google, cari nanti tabel ASCII ya. A itu bilangan ASCII-nya itu 65. Ya, 65. Tadi kan saya sebutkan, hardware itu, komputer itu, dia cuma ngerti bahasa mesin. Bahasa mesin itu 1 dan 0. Jadi kalau kalian bayangkan sekarang, kalian nyimpan gambar di handphone, ya kan? Padahal yang disimpan di komputer itu, di handphone itu, 1 sama 0. Kombinasi antara 1 sama 0. 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, dan seterusnya. Ya. Cuman kalau kita buka di handphone, ya bentuknya gambar gitu. Tapi sebenarnya disimpan dia dalam bahasa mesin 1, 0, 1, 0, 1, dan seterusnya. Ya. Nah, itu dia. Jadi kalau misalnya angka A dari saya bilang, huruf A, kalau kembalikan ke bilangan ASCII itu angka 65. Gimana cara nyari bilangan binernya? Nah, yang pertama kalian lihat di sini. Ini udah dapat nih 64 paling tinggi. 64 tambah berapa? 64 tambah 1 ya. Jadi untuk nyarinya bilangan binernya adalah ini 1 ya. Yang kedua ini 0 ya, 2 pangkat 5-nya 0. 2 pangkat 4-nya 0. 2 pangkat 3-nya 0. 2 pangkat 2-nya 0. 2 pangkat 1-nya 0. 2 pangkat 0-nya 1. Inilah bilangan binernya. Jadi komputer bacanya ini. Ya. 1000001 kita bacanya huruf A. Ya. Frila udah pening dia. Oke. Oke, itulah dia ya. Nantilah itu ya. Kalau kalian pening, saya skip dulu. Ya, nanti kalian bisa lihat lagi itu bilangan biner. Oke. Nah, itu satu contoh. Kalau misalnya kita mau merubah contoh tadi ini kayak 2 ya, angka 2. 2 itu kan ini. Ya. Saya matikan dulu ininya. Ini kan 2, angka 2. Nah, berarti ini 1. Di sini 1, di sini 0. 10 dia. Contoh kalau misalnya saya bilang angka 5. Berapa bilangan binernya? Siapa yang tahu? 1-1, Pak. Alah. Kalau 101, Pak. 101 ya, Pak? siapa tadi? 101, Pak. Iya, 101. Ini 1. 101, Pak. Iya, ini 1, ini 0, ini 1. 101. Angka 9. Berapa binernya?
1001. 1, Pak. 10001. 1001. Ya. 1, ini 0, ini 0, ini 1. Oke. Ya, kemudian yang lain ngerti. Oke. Jadi itu dia ya. Jadi bahasa mesin seperti itu, kemudian dikembangkan lagi ada namanya bahasa assembly. Nah, dulu waktu saya kuliah sempat belajar bahasa assembly ya. Ini juga lumayan ribet karena untuk mencetak huruf A aja itu mungkin sampai 10 baris ya, 10 atau 12 baris gitulah ya, belasan baris pokoknya. Ya. Kalau misalnya kalian lihat apa namanya? Ada board yang ada tulisan berjalan yang warna merah ya, biasa diletakkan di baliho atau di toko-toko gitu ya, yang ada tulisan berjalan, running text gitu ya. Itu dulu pakai assembly buatnya. Tapi kalau sekarang udah bisa pakai bahasa C ya, lebih gampang. Oke, kemudian high level language. High level language ada bahasa Java, bahasa C, bahasa Pascal ya, dan seterusnya. Nanti kita lihat setelah ini. Ya. Jadi tingkatannya tadi ini saya clearkan dulu. Ya, ada low level, ada high level ya. Kalau low level terbagi dua, tadi machine level language dan assembly language ya. Ini binary digit ya, 0 dan 1. Sekarang lagi heboh-heboh apa namanya? Binary option. Ya kan ini lagi booming nih, binary option. Yang dikatakan apa namanya? Judi terselubung katanya ya. Dan kalau kalian lihat ikutin berita atau YouTube lagi heboh ya. Karena orang Medan juga kan, ada 2 orang kalau nggak salah ya. Nah, terkait dengan binary option. Ya, ini binary digit ya, 0 atau 1. Ya, tadi assembly pengembangan dari machine level language. Perintahnya udah nggak pakai 0101 tapi ada perintah kayak move, ada add dan seterusnya ya. Kita juga nggak bermain di sini nantinya ya. Kemudian high level language ini yang sekarang lagi booming ya. Sebenarnya ini bahasa C, bahasa C++, bahasa Pascal, ini bahasa yang udah cukup lama ya. Mungkin dari tahun 50-an kali ya. Bahkan bahasa C ini digunakan untuk mengembangkan sistem operasi Windows. Jadi Windows yang kita gunakan, saya nggak tahu yang terakhir yang sekarang ya Windows 11. Tapi dulu kalau kalian sempat menggunakan Windows XP ya atau Windows 98 mungkin jauh kalian ya 98 ya, Windows XP lah atau Windows ME yang 2000 ya. Itu pakai bahasa C buatnya. Ya, kemudian Java dan ini yang paling banyak digunakan ya, bahasa Python ya. Mirip seperti nama ular. Tapi ini penggunaannya bukan hanya orang komputer yang gunakan ya. Hampir semua kalangan. Saya kemarin sempat ikut ada seminar online ya, kebetulan yang ngadakan orang Amerika gitu ya. Dia orang biologi gitu yang meneliti tentang habitat hutan gitu ya. Nah, dia pakai bahasa Python juga untuk ngolah datanya. Ya, jadi kalau kalian sekarang pernah dengar istilah data science ya, ilmu tentang data ya. Nah, biasanya lekatnya kemarin nih ke bahasa Python. Atau alternatif lain ada namanya bahasa R ya, bahasa R kalau disebutkan di bahasa Inggris. Bahasa R ini nanti pengganti dari untuk statistik ya, biasanya digunakan untuk statistik. Siapa yang tahu software statistik yang terkenal? Saya lupa lagi nama softwarenya. Biasanya digunakan sama, saya nggak tahu kalau misalnya skripsi kalian nanti ada pengolahan data ya. Kalau teman-teman saya yang di kesehatan masyarakat juga menggunakan software statistik ya. SPSS, pernah dengar nggak SPSS? Ya, mungkin sekarang belum ya, tapi nanti mungkin kalian tahu. SPSS itu software yang terkenal untuk pengolahan data statistika, tapi berbayar ya. Nah, nanti alternatifnya bisa menggunakan yang namanya bahasa R atau Python ini. Oke. Nah, ini perbandingannya kalau antara low level dengan high level ya, kelebihan sama kekurangannya atau apa namanya pros and cons ya, kelebihan sama kekurangannya. Kalau low level dia mesin friendly language ya, bahasa yang ramah untuk mesin ya. Karena mesin lebih gampang untuk menerjemahkannya. Ya. Tapi kalau high level
user friendly language. Bahasanya lebih mudah ke pengguna, kita manusia ya. Jadi semakin tinggi bahasanya, semakin mudah kita untuk mengerti ya maksud dari perintah nanti bahasa pemrogramannya. Ya. Kalau mesin ini kalau low level kita susah mengerti. Karena lebih erat ke mesin tadi 1010 kita nggak ngerti ini apa nih maksudnya gitu kan. Kalau nggak kita terjemahkan dulu itu 1010 itu ke suatu apa tadi pakai ASCII misalnya ya. Nah, kayak gitu. Kalau high level lebih mudah untuk dipahami oleh manusia ya. Lebih dekatlah ke bahasa kita, ke bahasa manusia. Kalau low level ini eksekusinya membutuhkan waktu ya. Tadi nanti terkait dengan apa namanya memori ya. Sementara kalau ini lebih cepat ya. Kalau kita misalnya mau membuat kode program lebih cepat kita buat pakai high level language daripada yang low level language. Perintah-perintahnya lebih mudah kita pahamin tadi ya saya sebutkan kalau kita pakai high level language. Yang berikutnya kalau low level language membutuhkan yang namanya assembler ya untuk bisa diterjemahkan oleh mesin. Sementara kalau di high level nanti pakai compiler. Jadi perintah-perintah atau kode-kode bahasa pemrograman tingkat tinggi, tadi jenisnya ada banyak ya, ada bahasa C, bahasa Java, dan seterusnya, itu nanti di-compile, istilahnya compiler ya, di-compile, supaya bisa diterjemahkan ke bahasa mesin. Ya, nah, nanti saya jelaskan yang berikutnya ya. Low level language cannot run on all machines. Jadi kalau misalnya bahasa mesin untuk kita bilang lah mesin Windows ya, itu nggak bisa jalan di Linux misalnya, atau nggak bisa jalan di Mac OS kalau kalian ada yang pakai Mac OS ya. Nah jadi kalau untuk Windows ya Windows aja ya. Nah sementara kalau high level language ini sifatnya portable ya, apalagi kalau ada namanya dulu jargon bahasa Java ya, write once, run anywhere katanya. Kita tulis sekali, bisa jalan di mana aja, bisa jalan di perangkat mana aja ya. Kemudian kalau low level language lebih efisien dari segi penggunaan memori. Kalau high level ya kurang lebih sedikit kurang efisien ya. Karena mungkin untuk mengconvert atau untuk mengcompile kode program juga butuh memori. Kemudian debugging and maintenance ini terkait dengan kalau ada kode-kode yang error gitu, ada yang bug misalnya, susah kita kelola kalau menggunakan low level language. Kalau high level language debugging and maintenance itu lebih mudah ya. Kalau misalnya ada error, nanti ada perintah errornya apa, kita tinggal perbaiki. Ya. Oke, ini source nanti bisa kalian lihat ya. Ini dari javapoint.com saya ambil. Oke, ini contoh-contohnya ya. Ini contoh kalau bahasa C ya. Nah, perintahnya seperti ini nih. Kurang lebih ya. Kalau kalian mau coba bisa ya. Nggak perlu diinstal di komputer juga nggak masalah kalau misalnya takut mau install compiler atau interpreternya ya nanti bisa tapi butuh koneksi internet ya nanti ya contoh saya berikan satu website yang bisa kalian gunakan untuk coba-coba ya tapi butuh koneksi internet. Kalau mau belajar yang aslinya ya silahkan diinstal nanti ininya compilernya ya. Jadi ada include standar input output ya, header-nya namanya, kemudian in main, kemudian printf. Ya, ini perintah untuk cetaknya printf, hello world ya. Kalau /n ini untuk menyuruh kursornya pindah ke bawah ya, pindah spasi. Oke, ini bahasa PHP. Biasanya nih PHP ini untuk website ya. Kalau ini biasanya mainnya di konsol atau kalau yang tahu command prompt ya. Kalau ini PHP biasanya di website. Ya. Nah, perintahnya untuk mencetak hello world atau halo dunia ya cuma 3 baris ini aja. Ya, PHP echo hello world. Ini pakai printf, ini pakai echo. Ya. Nah, ada lagi bahasa Java. Ya, bahasa Java lumayan panjang ya. Jadi ada class main, kemudian ada untuk header-nya public static void main, string arts ya, system out print line, ini lebih panjang lagi. Ya, saya cuma ngasih gambarannya ke kalian ya. Nah, itu tadi bentuk-bentuk dari kode programnya ya. Nanti kita akan coba belajar di JavaScript mungkin ya yang lebih simpel.
Kalian juga bisa lihat langsung nanti menggunakan browser, ya, menggunakan browser kalian. Oke. Nah, tadi saya sebutkan kalian bisa belajar kodenya kalau nggak mau install, mau belajar macam-macam, misalnya mau belajar Python atau mau belajar bahasa Java atau bahasa C, ya. Ini ada satu website namanya, dulu namanya repl.it ya, sekarang udah ganti jadi replit.com, ya. Kalian nanti bisa buat akun di sini dan nanti kita coba ya. Mungkin minggu depan kita coba untuk buat belajar kode program sedikit ya. Nah, saya juga akan kombinasikan dengan visual programming ya. Nggak usah pening, nanti kita have fun lah ya. Yang visual programming itu nanti pakai Scratch ya. Nah, ini asik kok ya. Nanti kita tinggal perintahnya udah ada, kita tinggal drag and drop aja, seret gitu ya. Kode-kode programnya udah ada. Kalau nggak mau bahasa Inggris juga ada bahasa Indonesia, bisa kita ganti bahasanya, ya. Insya Allah minggu depan kita coba, ya. Oke. Jadi kalau kalian mau, ini bisa juga digunakan offline, ya. Offline di komputer kalian masing-masing. Silahkan kalau mau download. Dia punya dua opsi, bisa digunakan online, bisa di-download, ya. Kalau di-download nanti nggak butuh koneksi internet. Jadi kapan kalian mau praktis atau mau mau latihan ya bisa aja, kapan aja bisa. Tapi kalau nggak mau install boleh aja nanti, tapi ini pakai internet ya. Nanti kalian coba buat akun juga di sini ya, di Scratch ini. Nanti editornya langsung di browser ya. Nah, ini belajar logika sebenarnya ya, logika pemrograman itu melalui visual programming. Jadi perintahnya nanti banyak udah tersedia, kita tinggal drag and drop aja. Nanti beberapa parameter aja yang perlu kita ganti. Ya. Sementara kalau yang ini tadi full code ya. Kalau yang replit.com ini full code. Jadi kita ngetikkan kode programnya itu lebih banyak ya. Kalau di sini enggak. Paling nanti tinggal logika aja. Oke. Jangan pening dulu ya. Gampang kok ya. Nanti kita bisa belajar pelan-pelan. Oke, ini yang terakhir tugas ya. Tugasnya satu aja sebenarnya. Ya, tugasnya yang pertama kalian buat nanti flowchart dan pseudocode. Jadi ada dua ya. Nanti buat di Microsoft Word atau bisa kalian buat di PowerPoint atau apapun itu ya. Boleh format Microsoft Word atau format PDF. Ya, buatlah flowchart dan pseudocode untuk mencari bilangan terbesar dari A, B, dan C. Ya, nanti kayak yang tadi dibuat sama siapa tadi? Nur Asikin ya. Ya, contoh sama si Nadira tadi ya. Nadira apa tuh? Input bilangan A, input bilangan B, input bilangan C. Nah, terus diapain tuh? Untuk kita bisa mendapatkan mana bilangan yang terbesar di antara A, B, dan C gitu ya. Ya. Apakah nilai A, apakah nilai B, apakah nilai C. Oke. Tanpa kita input nilainya ya. Nah, kita apain gitu ya. Nah, nanti silakan kalian coba cari tahu. Ya, kalian gambarkan flowchart-nya pakai diagrams.net yang kemarin saya share ya. Nanti silakan kalau ada yang lupa. Diagrams.net juga bisa kalian install di komputer kalian sendiri. Ya. Bisa digunakan online atau bisa diinstal di komputer masing-masing ya. Jadi kalau ini perlu juga ya, kalau misalnya kalian punya tugas nanti terkait dengan bagan atau membuat suatu gambaran sistem ya, bisa pakai diagrams.net. Saya juga pakai ya. Kalau dulu pakai Visio berbayar ya. Sekarang udah banyak ya, ada diagrams.net, ada apa lagi tuh? Saya lupa, ada main-mainnya lupa ya. Oke. Nah, nanti filenya kalian simpan dengan ini ya, nama filenya kalian simpan seperti ini. Name kalian apa? _tl, teknik lingkungan maksudnya ya, _tugas1 ya. Boleh .docx, boleh .doc, boleh .pdf
Ya, kalau udah selesai bisa email ke saya. Subjeknya ini ya, subjek emailnya tugas_01_SIDP ya. Nah, due date-nya 28 Februari 2022 ya. Jadi saya kasih waktu seminggu. Paling telat kirimnya itu hari Senin ya. Biar sempat saya cek, sempat saya periksa ya. Hari Senin tanggal 28 ya, nggak salah ya. Ya, tanggal 28. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Sebelum kita akhiri, silahkan kalau ada yang mau bertanya atau ada yang kurang jelas. Ya, jadi kalau bisa ini kalian install ya. Tapi kalau nggak mau install juga nggak masalah. Yang penting udah buat akunnya di Scratch ya. Websitenya ini nanti saya share materinya di e-learning atau di grup WA ya. Kemudian ini kalau tadi mau coba-coba minggu depan lah ya. Selasa depan saya demokan nanti kita mau buat apa gitu ya. Oke. Ada yang mau bertanya? Silakan kalau ada yang mau disampaikan atau ada yang kurang jelas. Ya. Jadi tugasnya perorangan ya. Tugasnya perorangan. Oke. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Perkenalkan, Pak, nama saya Frilazinski Naomi Sakura Simanjuntak. Izin bertanya, Pak, yang tadi diagram net di kolom komentar tadi itu aplikasi yang perlu di laptop ya, Pak, ya, atau HP untuk tugas-tugas selanjutnya, Pak? Oke, sebenarnya untuk diagrams.net itu kemarin udah kita ini ya, kita pelajari untuk buat diagram ya. Kemarin karena di pertemuan pertama kita kan belajar buat flowchart ya, buat flowchart. Nah ini bisa kalian download, kalau mau silahkan ya. Karena nggak tahu kedepannya kalian butuh atau enggak ya. Kalau saya sih butuh ya, karena di dosen juga sering buat penelitian ya, kadang buat pengabdian masyarakat juga. Jadi ada buat kayak gambaran-gambaran sistem gitu ya. Nah ini bisa kalian gunakan untuk buat flowchart. Kayak yang pertemuan pertama buat flowchart apa kemarin? Buat flowchart apa tuh kemarin? Saya lupa. Bilangan genap, bilangan ganjil ya. Nah, bisa pakai ini ya. Mana tahu kalian juga nanti ada ikut kompetisi ya, atau ini apa namanya, program kreativitas mahasiswa gitu ya. Kan lagi heboh tuh ya. Ya kan? Kadang kan butuh kayak gambaran membuat gambaran sistem ya. Nah, bisa pakai ini ya. Kadang kita butuh kayak ini kan yang flowchart-flowchartnya ya. Kode flowchartnya kayak ini mulai gitu ya. Kayak tadi yang disampaikan atau start ya. Terus ngapain? Kalau kita input ya. Ini bisa dari sini atau bisa klik 2 kali gitu ya. Klik 2 kali di layar nanti muncul ini. Misalnya kita buat di Word juga bisa ya, di Microsoft juga bisa. Tapi saya nggak nyaman pakai Microsoft Word ya, terutama untuk buat panah-panahnya. Karena kalau di sini kita bisa tarik ini ke titiknya, udah langsung ya. Mau digeser-geser kemana-mana juga nggak masalah. Misalnya ini input bilangan A gitu ya. Input bilangan A, kemudian apa? Kemarin ini ya, kalau misalnya apa namanya? Kalau misalnya ini, kalau A dimodulukan dengan ini logo modulo ya, persen itu logo modulo. 2 itu sama dengan 0 ya. Maka ini misalnya bilangan apa kemarin? Bilangan genap ya. Bilangan genap gitu ya. Dari sini kemari. Oke. Nah, ini kayak buat diagram kayak gini lah. Gunanya untuk apa namanya? Untuk diagram ini ya. Ya cuma buat flowchart, buat yang lain juga bisa sebenarnya ya. Karena saya juga sering kita bisa cari di sini kayak users gitu ya.
Saya sering buat untuk pengabdian, untuk penelitian, ya bisa macam-macam. Ya, mana tahu itu butuh untuk skripsi, ya pengguna misalnya. Ya, saya sering seperti itu ya. Karena gambarnya juga banyak disediakan di sini ya, kayak Instagram atau YouTube misalnya. Ya, kurang lebih kayak gitulah ya. Jadi kalau mau buat bagannya lebih selain voucher-voucher ini, kita juga bisa buat bagan-bagan yang lain, ada banyak. Ya, jadi terserah Frila ya, Frila Zinski ya, mau di-install atau online juga bisa. Nanti ini bisa disimpan ke Google Drive biasanya ya, biasanya di Google Drive. Oke, Frila. Ya Pak, terima kasih banyak Pak. Ya, sama-sama ya. Kalau nanti belajar pemrograman, tadi kan ada REPL ya, Replit ya. Kalau JavaScript bisa juga sih di browser juga boleh sebenarnya. Kalian bisa buka inspect element di sini, inspect. Ya, ini bisa mainnya di konsol ya. Kayak tadi misalnya A sama dengan 2 misalnya ya, B sama dengan 3, C sama dengan A ditambah B misalnya. Nah, itu hasilnya 5. Nah, kayak gitu. Ya, atau misalnya kalau mau cetak konsol log ya, konsol log lalu dunia. Ya. Atau kalau misalnya kayak tadi yang bilangan tadi ya. Misalnya kita masukkan nilai A sama dengan 5 misalnya ya. Nah, kalau A misalnya dimodulokan dengan 2 itu sama dengan 0 ya. Nah, kayak gini nih. Ini konsol log ini untuk mencetak ya. A ditambah bilangan genap, nanti kita belajar ini ya. Kemudian A ditambah bilangan ganjil. Oke, ini kurang lebih kayak gini. Ya. Nah, 5 bilangan ganjil. Tapi ini kita secara hardcode istilahnya ya. Kita langsung inputkan ininya, apa namanya? Nilainya ya. Kalau nanti kita mau tentukan sendiri harus pakai HTML. Ya, misalnya kita kasih form baru kita isi sendiri angkanya berapa, misalnya 10 atau 15 gitu ya. Kalau ini kan masih hardcode ya. Saya misalnya buat kayak gini. Sorry. A-nya misalnya itu ganjil ya. Misalnya 12. Ya. Sorry. A-nya 12. Baru saya buat lagi yang kayak tadi. Nah, 12 bilangan genap. Ya. Tapi nantilah ya, mungkin minggu depan lah kita coba belajar ke ininya, ke kedua nanti ya, mungkin HTML dulu. Kita belajar gimana buat form gitu ya. Baru ke JavaScript-nya ya. Kalau yang tadi MIT yang Scratch ya. Scratch. Nah, ini juga ini nanti enak nih mainnya, main kayak buat game atau buat animasi ya. Tapi dengan coding ya. Ini kita bisa lihat project-project yang udah dibuat orang. Kita juga nanti bisa ikut untuk apa namanya? Ya, macam-macam lah ya. Kita bisa buat juga nanti. Ya. Kayak buat apa namanya? Buat yang burung dulu itu apa namanya? Flappy Bird ya. Dulu namanya Flappy Bird. Yang burung lewat-lewat tiang-tiang gitu. Nah ini kayak buat game gitu ya, bisa. Ya. Nah, nanti bisa kita belajar cara buatnya di sini. Ya sebenarnya belajar logikanya ya. Kalau nanti buat kodenya, nah kurang lebih kayak gini nih tampilannya nanti. Ya, ada motion, ada looks, ada sound. Ya, mungkin minggu depan lah kita coba masuk kemari ya. Oke. Intinya nanti kalian bisa menerapkan seperti apa itu if, ya kan, if else, apa itu perulangan for, ya, kapan kita gunakan perulangan for. Ya, intinya kemarin sih mata kuliah ini dibuat supaya mahasiswa itu apa namanya, tahulah sedikit tentang IT ya.
Saya nggak juga memaksa kalian untuk masuk lebih dalam gitu ya, tapi oh seperti ini gitu, biar tahu juga gimana apanya ya. Bahasa pemrograman itu seperti apa sih cara kerjanya gitu. Yang sebenarnya lebih banyaknya ke logika sebenarnya. Kalau nanti mau diterapkan ke bahasa pemrograman itu lain lagi halnya, karena masing-masing bahasa pemrograman punya perintah tersendiri ya. Bahasa C nggak sama perintahnya sama bahasa Java ya. Bahasa Java nggak sama perintahnya sama bahasa Python, beda-beda ya. Tapi kalau logikanya udah dapet gitu ya, cara kerjanya seperti ini, nah itu bisa diterjemahkan ke bahasa pemrograman. Oke, itu dulu mungkin dari saya. Ya, ada lagi? Oke, kalau nggak ada, mungkin sekian aja. Tadi Samuel udah capture tadi? Udah, Pak. Udah ya, oke. Oke, mungkin sekian aja untuk hari ini ya. Sampai jumpa hari Selasa depan ya. Tanggal berapa tuh? Tanggal 1 ya? Tanggal 1. Nggak merah kan ya? Tanggal 1 Maret ya. Oke, kita masuk jam 1:30 sampai jam 3 lah ya. Jam 3. Lewat-lewat dikit nggak apa-apa lah ya. Lewat 5 menit atau 10 menit. Oke, sekian aja. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semua. Sore, Pak. Terima kasih, Pak. Pak, Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. terima kasih banyak Pak. Ya, sama-sama.